Puji Tuhan. Bagi saudara yang tidak mengikuti selama 9 hari plus hari kenaikan Tuhan Yesus, jadi sudah 10 hari, ini hari yang terakhir yang ke-11 dari rangkaian KKR, ya, curahan roh yang dinantikan di tempat ini oleh anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Luar biasa, ya. Siapa yang setuju luar biasa? Wow, tuh hampir semuanya, ya, kecuali yang gak ikut secara onsite selama 10 hari, saudara tidak tahu, tetapi yang bisa mengikuti secara online, saudara akan juga merasakan. Saudara, kita baiknya akan melihat klip yang akan kita saksikan bersama dari kesaksian-kesaksian selama 10 hari ini. Let's go. Hari yang lalu saya dijamah oleh Tuhan, perut saya yang kandungannya turun, lalu saya anyang-anyangan, itu dijamah oleh Tuhan dan sembuh. Waktu itu saya merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus saya ada bayang-bayangan mendekati saya putih, itu pakai jubah putih, terus kayak saya itu dijamah sama yang jubah putih ini. Lalu tiba-tiba perut saya yang waktu itu saya kasih korset, karena memang perut saya beberapa hari itu sangat sakit. Tetapi puji nama Tuhan, malam hari itu oleh jamahan Roh Kudus saya langsung sembuh. Saya tekan begini, nggak sakit lagi. Waktu saya ikut KKR itu dari ke-5, pertama itu langsung merinding dari kepala sampai kaki. Itu saya rasakan berturut-turut sampai hari ini. Dan kemarin itu kaki saya itu sakit, buat berdiri itu nggak bisa. Saya nangis, Tuhan, saya ingin selesai KKR ini, bisa menyelesaikan, dan saya merasakan mujizat Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini saya sudah nggak sakit, kaki saya buat berdiri sudah enak, nggak sakit, nggak rasakan saya atau kesalahan. Kemarin itu saya susah banget, duduk di bawah, saya berdiri, duduk di bawah, saya berdiri, saya paksakan otot-otot saya dari pinggang ke bawah sini itu terkuarin terus sampai sakit ya. Tapi saya percaya mujizat Tuhan terjadi, dan benar hari ini saya sudah disembuhkan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena percaya Roh Kudus selama saya. Roh Kudus sama saya, ya, badan saya itu sampai merinding semua, bahkan rambut saya sampai berdiri semua. Dan setelah itu saya merasakan badan saya itu sangat hangat sekali. Bahkan sampai pulang ke rumah pun beberapa hari badan saya itu masih hangat sekali. Dan saya merasakan itu penuh dengan damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya merasakan apa yang keluar dari hati di tangan saya itu benar-benar luar biasa, ya. Dan saya bersyukur banget. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yang hari ini membawa saya untuk semakin setia kepada Tuhan, semakin hari saya membawa sebagai doa dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Roh Kudus selalu menjaga dalam kehidupan saya menjadi pelaku dan menjadi penanggung yang benar bagi pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dalam penjualan waktu ini saya sakit wasir berobat kemana-mana sampai ke dokter dan obat apa suruh minum dan sembuh. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu melalui KKR kebetulan ini ada kesembuhan. Saya suruh lompat-lompat bersuka cita sama Tuhan. Tiba-tiba bahkan saya bergerak sedikit aja wasir saya kambuh. Tapi saya suka cita. Waktu itu mencoba bernyanyi, coba meloncat-loncat sampai
padahal saya itu namanya pelatih sekali lagi hari-hari sampai sekarang tidak minum obat, percaya terus mengandungi makanya kita ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selamat baik. Pada hari yang pertama ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya mengalami sangat perut sangat sakit sekali. Sampai buat kaki saya gerak itu sangat sakit. Tapi ketika saya berdoa Tuhan sembuhkan, saya mulai gerak tangan. Lalu sampai lagi mau awal membahas sakit lagi, Tuhan sembuhkan dan gerak lagi yang kedua kali. Ketika saya maju ke ruangan, saya melihat semakin rasanya sakit, kalau saya Tuhan sembuhkan terus saya. Tiba-tiba saya mengalami perut saya rasanya itu panas sekali, sangat panas. Kalau saya itu Tuhan saya bekerja. Dan ternyata ketika saya mengalami kegiatan yang ketiga kali, Tuhan sembuhkan terus saya. Saya tidak mengalami sakit lagi sampai pulang, saya tidak mengalami sakit lagi. Dan saya juga mengalami penglihatan dari kalau tidak salah yang ketiga. Ketika kami penyembahan semuanya kami persiapkan, saya melihat ada bunyi dari kitab suci 4 jemaat sampai ke 8. Dan ketika Tuhan ini kok saya lihat ombak. Ketika itu saya minta konfirmasi sama Tuhan, benar tidak apa yang saya lihat. Dan ketika itu Tuhan berkata, Tuhan ini kan tsunami. Oh ternyata ini Tuhan mau menolong kita besar-besaran. Kalau saya melihat semua jemaat itu tenggelam di dalam air, tetapi memang di dalam keadaan penyembahan. Mungkin itu adalah kekuasaan Tuhan yang sedang menolong kita semua. Itu Tuhan Yesus memberkati. Itu saya bilang ada paru-paru. Sampai 2 kali saat itu Jumek membuat ada yang sakit di sebelah kiri akan disebabkan. Situ saya mengalami karena saya benar-benar merasakan sakit sebelah kiri di sebelah kiri karena di sebelah kiri saya itu berlubang dan beberapa bulan yang lalu sudah mau lubang dan menyatakan untuk mencampur atau perawatan anak. Tapi situ saya takut sekali dan saya bilang bahwa akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu saya sebelah kiri itu sakit lagi. Waktu ibadah itu bilang dan katakan bahwa ada yang bisa dilakukan di sebelah kiri dan waktu ibadah saya berusaha untuk meminum es dan kebetulan sekali bagi saya itu tidak sakit kemana. Lalu yang kedua saya sedang makan di meja, lalu ada kasur di belakang saya itu jatuh dan menimpa kepala saya dan otomatis mata saya sebelah kiri itu menatap meja yang ada di depan saya. Dan saat itu mata saya sebelah kiri dari pelipis sampai bawah ini berdarah dan dari berikutnya itu tambah bengkak dari biru. Di pelipis saya ini masih terasa sakit, apalagi ketika saya sedang make up atau terkena pukul itu sangat sakit sekali. Puji Tuhan sekali setelah ibadah saya pegang pelipis saya sebelah kiri itu sembuh. Ya itu kesaksian dari saya bahwa Tuhan Yesus sampai dalam kehidupan saya bukan 2 kali kesembuhan yang saya rasakan terkait dengan ulama. Saya mengalami tangan saya yang dari tengah kanan bagian ujungnya itu ngapal. Karena saya kan hepatitis, jadi saat itu saya sejak hari pertama penjualan itu saya sudah mengalami yang namanya kapalan dari tengah saya ini. Itu saya kasih Isoplas untuk mengurangi atau meredakan rasa luka tersebut ketika penyembahan dinaikkan dan Bumek bersabda bahwa di sini ada seseorang yang tangan kanannya bagian jari tengah khususnya di bagian ujung jari itu akan disembuhkan oleh Tuhan.
Nah, puji Tuhannya ketika Ibu mengatakan hal tersebut, saya sudah menerima keseruan tersebut, dan ketika saya melayani di hari-hari berikutnya, semuanya berjalan dengan baik, tangannya nggak sakit lagi, dan nakal itu nggak banyak lagi. Kita Ibu menyampaikan bahwa ada yang mata sebelah kiri dekat dengan itu sakit atau gatal dan nggak sembuh-sembuh. Jika ada di jalan dan itu seperti kemasukan debu atau ada partikel kecil yang di dalam mata saya di bagian mata kiri dan dekat dengan itu. Nah, tetapi saat itu selama dalam 10 hari saya meniup shofar dan saya beriman, saya percaya bahwa pasti Tuhan bisa menyembuhkan. Walaupun saya tidak begitu sibuk bersama dengan jemaat yang lainnya, saya bertugas, saya harus melek, saya harus buka mata, tapi saya percaya pasti Tuhan menolong saya. Dan di saat itu ibu mengatakan bahwa ada yang mata sebelah kiri dan dekat itu akan disembuhkan. Dan di saat itu juga saya menerima kesembuhan mata saya itu rasanya kayak kena tetes mata yang dari dokter gitu kan, rasanya dingin. Nah, sampai saat hari ini itu tidak gatal lagi, tidak sakit lagi, tidak merah lagi. Saya sampai ngaca, sampai saya buka-buka, apa ini beneran sembuh, dan ternyata memang beneran sembuh, saya merasakannya. Dan yang kedua adalah mengenai penyakit asma. Saya ada penyakit bawaan, asma yang hitam dari kecil, dan asma itu akan kambuh kalau berhadapan dengan alergen, atau ketika saya memakan meminum sesuatu yang mengandung alergen, kecapean, berada di udara panas, kotor, sumpah, saya akan kambuh. Ketika itu ibu mengatakan bahwa yang penyakit asma akan disembuhkan, dan saya beriman, saya percaya itu saya dan itu pasti saya sembuh. Tapi sampai saat ini asma itu tidak pernah kambuh. Saya percaya tidak memperbaiki satu-satu saya, saluran nafas saya, semuanya Tuhan kasih yang terbaik. Waktu Ibu Meg mengatakan bahwa ada yang sakit asma disembuhkan, saya mengimani itu saya. Dan malam hari ini saya merasakan betul-betul bagaimana bahwa asma saya sembuh. Waktu 10 hari ini dan sampai saat ini saya merasakan bahwa dada saya baik-baik saja, tidak apek, tidak sesak, saya tidak batuk, saya bisa bernapas dengan lega dan nyaman. Saya tahu itu mujizat Tuhan buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Meg yang sudah diberikan pesan itu untuk saya dan mungkin juga untuk yang lain. Saya mendapatkan mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Waktu hari itu saya merasakan ada kayak gelombang besar itu menerpa saya waktu saya proses terjun dan juga mengatakan bahwa ada kayak tsunami, dan saya benar-benar merasakan hal itu. Kehidupan saya dirubah luar biasa dari 10 hari ini. Terima kasih sekali atas berkatnya Ibu dan tim pembicara untuk berbagi hari ini. Pas waktu hari rujukan itu hari yang ke-7 yang ke-7 saya melihat di dalam gereja itu pertama itu ada banyak bintang-bintang itu banyak sekali. Setelah itu kok saya tuh berdoa ya minta pertolongan Tuhan apa yang terjadi di Tuhan. Setelah itu banyak seperti mutiara itu dirangkai mutiara sekitar 1 rangkaian itu ada 10 mutiara itu banyak sekali memenuhi gereja. Saya cuma bisa berdoa apa Tuhan akhirnya ini itulah penglihatan saya akan puji Tuhan. Puji Tuhan, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Wow, saya sendiri terkagum-kagum atas pekerjaan Roh Kudus. Tadi kok kalau saya dengar dari sini kurang cetha ya enggak ya? Kurang cetha ya? Kurang jelas ya. Tapi secara singkat ada yang pas saya bilang Roh Kudus datang itu terus kepalanya merinding semua. Itu banyak yang merasakan merinding dan kemudian panas, termasuk Pak Sulis ya. Itu sampai di rumah, sampai dia rambutnya rasanya naik semua. Dia pengen numpangin tangan istrinya gitu rasanya karena saking ini ya terasa urapan. Lalu waktu saya bilang tsunami, ternyata beberapa juga merasakan gelombang yang besar. Lalu yang Pak Slamet ya,
Pak Slamet Boro, Pak Slamet kakinya sembuh, Pak Slamet Solo Baru, Pak Slamet Kalangan ya, yang matanya habis dioperasi itu, saya melihat tangan Tuhan tuh pegang sepasang paru-paru gitu. Jadi saya tahu Tuhan sedang menyembuhkan. Lalu saya rasa Tuhan minta agar dia tarik nafas 3 kali, 1, dan dia ikutin 1, 2, 3 dan sembuh. Itu luar biasa. Lalu yang unik ya, yang unik itu kok ini saya sering banyak kali saya ngerasain yang unik-unik gitu. Ini kok ada yang tangan sininya, pojok tangan kanan jari tengah itu rasanya kapalan gitu. Jadi saya sampaikan saja apa yang saya tahu di roh saya yang Tuhan kasih tahu ya. Tangan di sini ternyata moka. Jadi moka itu nggak tahu kenapa ya ceritanya. Pokoknya dia sebagai pemain musik itu tangannya itu nggak enak banget, sakit sudah beberapa lama, dan kemudian dia coba pakai tensoplas tapi nggak sembuh juga. Jadi waktu saya katakan itu, Roh Kudus nyatakan itu, dia sembuh dan nggak pakai tensoplas lagi, udah total sembuh. Itu luar biasa banget gitu ya. Lalu Feby, ya giginya, terus pelipisnya, katanya dia pupuran saja gini sakit gitu ya pelipisnya, dan Tuhan sembuhkan. Ada yang dua-dua seperti Sasa juga ya, saya bilang di mata dalam, bukan sini, jadi spesifik sekali mata dalam sebelah kiri dekat hidung gitu ya. Saya harus ungkapkan supaya yang sakit, yang Tuhan sedang jamah itu kroso ya, tahu bahwa dia yang sedang disembuhkan. Tapi banyak yang nggak angkat tangan. Jadi seharusnya waktu saya sampaikan itu yang merasa angkat tangan, tapi nunggu sampai hari berikutnya. Oh yo, wis ra loro, wis ra. Oh bakno aku. Kalau kemarin nggak disuruh kesaksian juga nggak ada kesaksian tuh. Saya nggak ngerti saudara-saudara disembuhkan ya. Tapi anyway, Roh Kudus itu baik sekali, dan banyak yang lain-lainnya, yang asma itu luar biasa. Sasa bilang kena debu, capek, dia bisa kumat ya sejak kecil katanya, sembuh. Iren juga lama sekali asma sembuh. Banyak yang bahkan selfie tahun lalu itu sininya sakit berbulan-bulan, cari obat, cari cara. Waktu Tuhan jamah saya bilang, sini ada yang panas nih, saat ini panas, disembuhkan. Dan sembuhnya permanen. Saya doa saudara yang disembuhkan sembuhnya permanen. Asal jangan buka celah, jangan berdosa ya, sebab dosa itu membuka celah kepada iblis untuk dia bisa masuk kembali, bahkan 7 kali katanya. Dia bawa 7 temannya kalau sudah bersih. Nah, saudara hari-hari ini sudah dibersihkan, bahkan dalam 10 hari saudara begitu giatnya, barang-barang tumpas dibawa ke sini. Nanti habis ibadah kita ada upacara di depan sana, kita akan bakar semua yang sudah diberikan, dan kami tadi malam sudah ditahirkan. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali, luar biasa. Bahkan tidak hanya ini saja ya, tidak hanya ini, masih ada di rumah-rumah karena besar ya kasur-kasur, ada yang ngomong 3 kasur langsung. Saudara, kalau saudara taat ya, itu tuh Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sudah nyediain sebenarnya. Tapi seringkali itu kita tuh hitungan, kita eman-eman, kita banyak alasan. Ini seorang ibu datang kepada saya, ya gini, Bu Met, saya anak-anak saya kasurnya 3, semuanya ada corak
gimana ya, mau dibawa sini kegedean 3 kasurnya. Saya bilang nggak usah dibawa sini, nanti di sana saja. Dan saya itu lagi mikir, saya mau ngasih kasur 3 buat siapa ya? Coba. Saya punya 3 kasur yang mau saya kasih. Saya tahan dulu. 1 sudah saya kasih ke 1 keluarga. Yang kalau tidur repet-repetan, nggak pakai kasur dan tipis banget, kasihan waktu saya lihat. Jadi saya kasih. Nah ini ada 3 lagi. Tunggu. Kemarin pas ibu ini ngomong 3, saya bilang pas. Tuhan itu sudah sediakan. Hanya saudara ini mau nyang-nyangan sama Tuhan atau enggak? Mau taat sama Tuhan apa enggak? Mau alasan apa enggak? Ya, terserah saudara. Tapi pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara. Roh Kudus itu, dia sumber, dia wellspring, dia sumber segala pengetahuan, hikmat, dan kuasa. Sumber apa saudara? Pengetahuan, hikmat, dan kuasa. Lagi katakan. Nah, Roh Kudus itu dia datang, dia akan menginsafkan kita orang percaya dari dosa-dosa mereka. Menginsafkan kepada jalan kebenaran dan juga penghakiman. Kita baca Yohanes 16 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara, seharusnya kalau Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara insaf akan dosa, akan kebenaran. Oh, jadi ini nggak boleh ya, ini dosa ya, ini salah ya. Lalu saudara akan insaf dan melakukan kebenaran. Lalu saudara nyadar penghakimannya nanti kalau saya melanggar, kalau saya berdosa, maka ngeri benar. Ya. Roh Kudus itu luar biasa, dia memimpin, dia menginstruksi, dia mengingatkan, dia memimpin kita ke dalam segala jalan kebenaran. Dia memberikan alarm berupa hati nurani. Ya. Hati nuraninya deg-degan. Kalau saudara berdosa dan udah gak deg-degan, nah itu Roh Kudusnya itu dipateni, alarmnya, alarm Roh Kudus ya, dimatikan lama. Pertama-tama deg-degannya nemen, kayak jantungnya memetu ya. Berikutnya, serapapalah rano sing delok, nggak ada yang lihat. Jadi lakuin lagi, rodok deg-degan, tapi sudah berkurang, nggak sampai keluar. Berikutnya, karena nggak apa-apa, sudah enjoy saja. Ya. Enjoy dan akhirnya lama-lama nggak ada lagi hati nurani pletik-pletik, nggak ada. Seperti yang saya sudah sampaikan, adanya kalau saudara berdosa, orang percaya berdosa. Di neraka itu alarmnya wuing, warna merah wuing, kasih tahu seluruh penduduk neraka. Dia ini target kita sudah kena. Ya. Roh Kudus itu di dalam hati saudara saat saudara mengundang. Roh Kudus datanglah. Ya. Jamalah setiap hati
Nah, kalau saudara ngomong gitu, dia rindu datang untuk menjamah. Nah, saat dia menjamah, dia akan melakukan pembersihan, saudara. Ya, dia akan mengajarkan kita, dia akan menghibur, dia akan mengingatkan. Lukas 12 ayat 12. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan ngajarin kita, dan kemarin selama 9 hari hamba-hamba Tuhan yang diurapi mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka katakan. Mereka deg-degan, mereka nggak tahu, belum. Wah, berhari-hari mikirin, bingung. Tetapi Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan apa yang kita harus katakan. Yohanes 14 ayat 26. Dia bernama penghibur, ya, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan Wow, luar biasa. Dia yang akan mengajarkan kepada saudara segala sesuatu. Dan dia juga akan mengingatkan kita. Kalau kita menghadapi masalah, maka dia mengingatkan kita. Kalau kita terjebak dosa, dia akan mengingatkan kita. Sebelum kita bikin dosa, dia akan ngingetin kita. Tetapi terserah kita, tergantung kita. Kita mau bablas atau kita ngerem, mundur. Rasalah, aku tak nurut aja. Nah, Roh Kudus ini saat saudara menerima Yesus, ya, saudara ngaku di depan umum, saudara dibaptis, saudara ngaku di depan umum, saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, maka Roh Kudus langsung indwelling bahasanya, menetap, dia tinggal di dalam kita. Roh Kudus, personnya, pribadinya, dia tinggal di dalam kita. Sepanjang kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Tetapi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, itu bisa datang dan pergi. Ya. Jadi sebenarnya kalau Roh Kudus datang di dalam hatiku, sudah datang, sudah netep, sudah tinggal. Jadi itu bahasa yang salah. Tetapi saat saudara pingin dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara membuka hati, maka saudara membersihkan diri, dan kemudian dia akan mencurahkan kuasanya. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama itu banyak contoh-contoh orang yang diurapi, cuman sekejap. Raja Saul diurapi hanya untuk kepentingan dia menjadi raja. Diurapi lalu dikatakan hatinya. Saul memiliki hati yang berbeda. Itu karena urapan, hatinya beda. Tapi dengar saudara, kalau urapan tidak ditopang dengan karakter, ya, kalau urapan tidak ditopang dengan
karakter, maka urapan itu akan pergi. Terbukti Roh Kudus yang diurapkan dan dia ada urapan Roh Kudus, karakternya dia kemudian iri. Dia kemudian ingin membunuh Daud. Ya, akhirnya Roh Kudus itu pergi dan Saul digantikan dengan roh setan. Roh setan yang dari Tuhan. Tuhan bisa ngirimkan roh setan loh. Ngeri nggak? Kalau orang itu karakternya tidak berubah. Nah, kalau tidak menghasilkan buah. Makanya Daud berkata, oh Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia takut. Waktu dia berdosa, Mazmur 51. Oh, di sana diungkapkan betapa dia hancur hatinya, dia hanya menyalai Tuhan aja. Bukan manusia, walaupun manusia yang dia rugikan. Uria dia bunuh, ya. Ahitub sebagai omnya marah sama Daud, ya. Kemudian Daud karakternya luar biasa. Karakternya terpuji waktu dituding hidungnya. Orang itu adalah kamu. Kamu. Ya, enggak gini sih ya Nabi Nathan. Cuman itu ibaratnya, istilahnya, mendramatisirnya. Yang salah itu kamu gitu. Dan Daud bilang, aku bersalah. Wah, rendah hati banget. Oh, dia paling takut Roh Kudus itu diambil daripadanya karena dia berdosa. Saudara, jadi Roh Kudus itu urapannya bisa datang dan pergi. Tapi Roh Kudusnya indwelling, dia ada. Kita mau sembunyikan dia atau kita mau biarkan dia bertata di dalam hidup kita, itu tergantung kita. Kalau kita biarkan dia bertata, berarti kalau dia mengingatkan kita akan dosa, maka kita cepat-cepat berlari, menjauh. Tetapi saat kita diamkan, ya udah di sini aja, delik aja, di bawah aja. Aku nggak butuh, aku mau menyenangkan dagingku. Ya, maka Roh Kudus itu tidak, dia roh yang manis dan lembut. Dia tidak akan berontak, saudara. Tapi jangan main-main. Kalau terus-menerus berbuat dosa seperti Saul, maka roh Tuhan itu akan pergi dan dikirimkan roh setan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Ada perbedaan antara filled and full of. Ya, ini bahasa Indonesia semuanya penuh dengan Roh Kudus. Tapi ada yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, ada yang dikatakan diisi dengan Roh Kudus. Kita baca ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi yang melakukan siapa? Yang melakukan siapa, saudara? Kita. Bukan Roh Kudus, kita yang harus menjadi pelaku. Katanya perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kamu harus memperhatikan cara hidupmu, kata firman Tuhan ya. Jangan seperti orang bebal, jangan dablek. Tetapi orang yang siap hatinya diubahkan, arif ya. Sebab itu dikatakan janganlah kamu bodoh. Orang yang bebal ini ternyata bodoh. Tetapi
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini bahasa Inggrisnya penuh itu filled. F-I-L-L-E-D. Filled artinya diisi. Hendaklah kamu senantiasa terus menerus diisi. Dengan saudara berubah, dengan saudara memperhatikan hidup, jangan seperti orang bebal, dengan mempergunakan waktu supaya saudara menjadi arif, supaya saudara mengerti kehendak Tuhan. Dengan saudara melakukannya terus menerus, akhirnya itu saudara diisi dengan Roh Kudus. Diisi ya. Kita akan baca lagi Kisah Rasul. Coba ditayangkan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ini ayatnya ya, bahasa Inggrisnya. Etok-etok bahasa Inggris ya. Coming of the Holy Spirit, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Ini ketika hari Roh Kudus datang, mereka kumpul di satu tempat, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled, memenuhi, ya, suara seperti angin yang menderu dan memenuhi, filled the whole house where they were sitting, di mana mereka duduk. Then there appeared to them divided tongues, nampak lidah-lidah api as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled. Semuanya dipenuhi, lagi diisi, ya. Nah, with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, dan mereka mulai menyampaikan bahasa-bahasa asing. Nah, ketika filled, diisi, saudara itu pasif, ya. Saudara pasif. Saudara nggak melakukan apa-apa, tetapi untuk diisi, saudara harus mengosongkan kan? Ya, kalau rumahnya mau diisi, kalau sudah penuh gimana? Harus disingkirin ya. Yang penuh barang-barang yang jelek, yang bobrok, yang tumpas, ya harus disingkirin kalau saudara mau barang yang baru. Ya, itu sebabnya dikatakan they were all filled with the Holy Spirit. Ini pasif, tetapi saudara harus membersihkan diri moment by moment, waktu demi waktu. Nah, sekarang kita baca Kisah Rasul, tampilkan Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang apa? Terkenal baik. Jadi udah terkenal ya, terkenal baik. Dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bahasa Inggrisnya bukan filled. Itu kan penuh Roh Kudus, semua bahasa Indonesia penuh Roh Kudus. Tetapi bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya gini. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation. Reputasinya udah baik, terkenal baik. Reputasi penting. Full of the Holy Spirit, enggak filled tadi ya, enggak diisi, tetapi sudah penuh. Karena udah reputasinya udah baik. Hidupnya enggak melenceng dengan firman. Berjalan di dalam kebenaran, lurus garisnya, reputasinya terbukti, teruji. Enggak ada selentingan-selentingan. Ya. Nggak ada warna merah, nggak ada. Itu sebabnya mereka orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus dan and wisdom
whom we may appoint over this business, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Jadi mereka sudah full, nggak baru diisi. Ya. Jadi bahasa Indonesia ini semuanya penuh Roh Kudus, tetapi ada perbedaannya. Ini apa? Kok semuanya penuh Roh Kudus? Kita minta penuh Roh Kudus, tetapi kita yang memberikan wadah, menyiapkan wadah agar kita dipenuhi. Dan kita tahu Stefanus, Filipus, yang lainnya kita tidak gitu dengar ya. Yang kita dengar namanya Stefanus dan Filipus, orang-orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus. Wow. Lalu Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus full of the Holy Spirit. Enggak dipenuhi, enggak lagi filled, lagi dipenuhi, enggak. Dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Wow, ini luar biasa. Ini ayat-ayat saya banyak bacakan kepada saudara supaya saudara ngerti ya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang ayat 8 sampai 10, 8. Tetapi sekarang jadi yang melakukan siapa? Saya, kita, bukan Roh Kudus. Nah, saat saya membuangnya, saya mematikan, maka Roh Kudus akan filled atau full? Filled atau full? Full. Siapa yang filled? Siapa yang full? Siapa yang gak mau ngaku jawab? Nah itu. Ya, ini filled. Kalau kita sudah membuang, kita mematikan, maka kita mulai filled, diisi. Filled itu diisi. Kalau full tank, ya kan, full sudah penuh. Kita belum penuh. Kita sedang terus-menerus mengerjakan, mematikan supaya kita being filled, ya, sampai bagus. Kita di fill sampai full. Saudara, saya mau kasih perumpamaan. Tolong silakan para pramugari. Ini adalah apa, saudara? Ini kopi. Umpamanya hati kita filled of sin. Sin itu dosa, filled of sin, penuh dengan dosa, ya, or full of sin, penuh dengan dosa. Nah, sekarang saudara, untuk bisa saudara itu membersihkan yang hitam ini, saudara harus buang toh, ya enggak? Nah, sekarang kita ini yang akan kita lakukan, ya, nih. Nah, ini supaya saudara lihat peragaan ini, ya, isi sidik wes. Ini baru fill. Sudah full belum? Belum, warnanya masih hitam. Lagi. Terserah saudara sidik apa-apa njaluke.
Nek Sidi ya masih. Nah, tambah lagi. Mereka. Nah, ini luber, ya. Tapi masih hitam lagi. Nah, saudara minta dipenuhi. Tapi saudara harus nyingkirin yang di dalam. Matikanlah, hendaklah kamu murah hati. Nah, itu. Tambah lagi, hendaklah pelitamu menyala. Hendaklah kamu yang melakukan, bukan Roh Kudus. Barang siapa punya telinga, hendaklah kamu mendengar. Hendaklah kita, saudara. Lalu, hendaklah dosa jangan berkuasa atasmu. Hendaklah jadi kita. Nah, masih coba ini lihat. Nah, sudah berapa banyak masih tetap ada sisanya. Oke. Nah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kita, saudara. Lalu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Coba kita lihat. Nah, tetap di dalam Dia, saudara mancurin Roh Kudus tiap kali, saudara singkirkan dosa tiap kali. Ini hampir masih ada remuane. Ya. Nah, coba ya lagi sampai nanti bersih. Coba berapa banyak hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Nah, itu kira-kira sekarang baru putih ya. Full of Holy Spirit. Nah, ini perumpamaan yang berkopi, berdosa, kotor, gelap, filled with the Holy Spirit. Nah, sekarang yang ini, kalau saudara bersih, ya, lalu saudara tuang dengan dosa, apa yang terjadi? Nah, ini kalau saudara berdosa, saudara waktu kenal Yesus, terima Yesus, saudara itu diputihkan. Tapi saudara mengenakan jubah lama lagi, jubah manusia lama, maka ini yang terjadi. Lanjut. Nah, itu yang terjadi jikalau hari demi hari dosa dilakukan. Disiram lagi dengan dosa sampai hati nuraninya gak kerja lagi. Apa yang terjadi? Putih loh tadi. Itu tuh. Wireng tunteng. Jeliteng. Iya, Bu Yati ketawa entah kenapa, apa nggak pernah dengar kata jeliteng atau wis suwi ora krungu jeliteng. Ya, itu saudara yang terjadi. Jadi yang melakukan adalah kita. Roh Kudus itu Dia mengisi kita. Mengisi kita. Goal dari apa yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita. Ya, goal ini saudara tahu ini goalnya setan. Nah, ini goalnya Roh Kudus agar Bapa dipermuliakan di dalam hidup saudara. Karena kita semua dosa. Kita semua pendosa, sudah ketemu Tuhan, sudah terima Tuhan, masih berdosa. Tetapi saat kita minta Roh Kudus, datang, penuhi aku, tetapi aku harus singkirkan. Hendaklah. Ya, matikanlah di dalam dirimu, buanglah. Jadi kita semua yang melakukan dan Roh Kudus akan mengisi kita. Dan
Saat dia mengisi kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah. Buah Roh Kudus itu apa? Saudara pasti hafal, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 25, ya ayat terakhir. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Jadi saudara mulai menghasilkan, ya. Saudara sudah buang itu semua, ya. Nah, dijoki terus, maka mulai muncul kasih saudara. Tetapi dikatakan hendaklah saudara yang melakukannya dan Roh Kudus yang akan menghasilkan buah kasih. Ada sukacita, ora cemberut, ketemu wong cemberut, nang gereja kecemberut, datang di rumah Tuhan cemberut. Tetapi saudara ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. Wah, ini kalau dipelajari saudara, dioncai satu persatu, bagaimana kita seharusnya menghasilkan buah Roh Kudus, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Enggak ada orang di penjara karena dia mengasihi sesamanya. Ada adalah fitnahan, ya, mengasihi, berbuat baik, bermurah hati, ngei sembako, malah ditangkap. Ya ada, tetapi sebenarnya itu hukum yang terbalik, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang penuh dengan Roh, dia akan menyalibkan dagingnya, membuang. Ini saudara luar biasa. Saudara sudah buang sebagian, mungkin di rumah saudara semua, ya udah dikelentai, udah dijabuti, bahkan luar biasa. Ada yang menyerahkan barang apa ya, antik atau apa ya, kereta mayat. Diserahke ke saya kereta mayat. Orang gablok gini langsung tabrakan, nyepatani langsung kena ini kok. Nah, ini nanti saya dibantu oleh Pak Nanang dan Pak Prapto mau bacoi ya. Istrinya rodok merinding-merinding ya. Tapi enggak apa-apa. Jikalau kita hidup oleh Roh, ayat 25, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, Roh Kudus ini roh yang lembut, roh yang manis. Dia menuntun saudara kepada seluruh jalan kebenaran. Dia rindu filling you with himself, with Holy Spirit. Ini filling ya, yang putih diisi kerinduannya untuk mengisi saudara senantiasa dengan Roh. Itu sebabnya buang semua, hendaklah engkau, buanglah, matikanlah di dalam dirimu. Ya, kita hari ini adalah hari terakhir. Saya rindu ada urapan yang permanen, yang paten. Saudara enggak wis putih disirget meneh, disi ngene neh, wis ngene balik ngene neh, ya ngene balik ngene.
ya sama, hasilnya sama. Gak pernah kan putih, ya. Ya, coba ini hitam mbek putih iki nek dibolak-balik ya sama, imbas ya. Jadi jangan bolak-balik. Dia rindu memuliakan nama Tuhan, memuliakan Bapa lewat saudara. Saat saudara menyingkirkan yang duniawi, yang dagingwi, yang segala dosa, dan dia memenuhi saudara sampai seperti Stefanus, Filipus, Prokoros, dan siapa yang lain itu, mereka full of the Holy Spirit sampai penuh. Wow. Kalau sudah penuh Roh Kudus, mereka penuh dengan hikmat. Mereka menghasilkan buah roh. Mereka manifestasi karunia-karunia.